Halo teman-teman, selamat datang di channel Langkah Terakhir. Di channel ini kita akan membahas alur cerita dan langsung saja kita masuk ke ceritanya. Suara dingin Little Marten terdengar tepat di telinga Lindong. Belum sempat Lindong benar-benar mencerna kehancuran formasi tadi, aura mengerikan sudah meledak dari tubuh Little Marten. Tekanan itu menyapu langit seperti awan gelap yang turun, menekan seluruh gunung suara iblis. Wajah tampan itu kini dipenuhi niat membunuh. Selama beberapa hari terakhir, ia benar-benar dipermainkan oleh formasi ini. Sekarang, giliran mereka membayar. Aku akan pastikan kalian tidak bisa tertawa lagi. Tanpa peringatan, cahaya hitam keunguan melonjak dari telapak tangannya. Satu ayunan saja sudah cukup untuk menghancurkan beberapa musuh menjadi kabut darah. Tatapannya langsung mengunci burung hantu-hantu emas. Kali ini, kau mau lari kemana? Tubuh Little Marten menghilang. Dalam sekejap, ia sudah muncul tepat di depan lawannya. Serangannya turun seperti badai. Burung hantu-hantu emas langsung terdesak. Ia mundur dengan cepat, wajahnya berubah buruk. Tanpa formasi, kekuatannya jelas tidak cukup untuk menghadapi Little Marten secara langsung. Namun ia tidak punya pilihan. Ia hanya bisa bertahan, sambil berharap bantuan dari gerbang Yuan segera tiba. Di sisi lain, Little Flame mengangkat kepalanya. Matanya memerah. Tubuh besarnya mulai membengkak, otot-ototnya menegang, cahaya merah mengalir di permukaan kulitnya. Aura brutal langsung meledak keluar. Detik berikutnya, ia melesat ke arah gunung seperti peluru. Tanpa ragu, tanpa ampun, Lindong tidak tinggal diam. Ia melirik Ying Huan-Huan sebentar. Hati-hati, sayap naga hijau muncul di punggungnya. Tubuhnya berubah menjadi kilatan cahaya dan langsung turun ke medan pertempuran. Begitu mendarat, Lindong langsung mencabut sebuah pohon suara hitam besar. Di tangannya, pohon itu berubah menjadi senjata mematikan. Ia tidak menyerang sembarangan. Setiap target adalah orang yang tadi berani mengejek Ying Huan-Huan. Satu ayunan, tubuh hancur. Dua ayunan, darah berhamburan. Jeritan memenuhi gunung. Namun kali ini, tidak ada yang berani tertawa lagi. Kekuatan gunung suara iblis sebenarnya hanya kuat di bagian atas. Selain burung hantu-hantu emas dan dua jenderalnya, sisanya tidak seberapa. Begitu trio Lindong bergerak, pertahanan mereka runtuh total. Orang-orang yang tadi tampak ganas, kini lari tunggang langgang seperti tikus. Saat Lindong hendak melangkah lagi, matanya tiba-tiba menyipit. Sebuah serangan datang dari samping. Ia langsung mengangkat tangan, lengan naganya muncul, dan meninju ke depan. Benturan keras terjadi, tubuh Lindong hanya mundur setengah langkah. Sementara lawannya, terpental beberapa langkah ke belakang. Seorang pria bertubuh besar, mengenakan kulit macan tutul. Aura tahap 9 Yuan Nirvana terpancar dari tubuhnya. Namun, tidak stabil, tidak tajam. Berani sekali kau membantai orang-orangku. Geramnya dengan wajah buas. Aku akan memenggal kepalamu. Lindong menatapnya tenang. 9 Yuan Nirvana, tapi dangkal. Nada suaranya datar, bahkan sedikit kecewa. Pria itu langsung marah besar. Ia menyerbu tanpa ragu, namun Lindong hanya mengangkat tangannya, menangkap serangan itu dengan mudah. Kekuatan di tubuhnya meledak, sekali tarik, keseimbangan lawan langsung hancur. Dan satu tendangan keras mendarat di dadanya. Tubuh pria itu terlempar jauh, menghancurkan deretan pohon sebelum akhirnya jatuh dengan darah muncrat dari mulutnya. Lindong menggeleng pelan. Setelah bertarung melawan Yao Ling dan Wang Yan, lawan seperti ini terasa terlalu lemah. Walaupun berada di level yang sama, perbedaan kekuatan mereka seperti langit dan bumi. Namun pria itu belum menyerah. Dengan raungan marah, tubuhnya berubah menjadi macan tutul emas raksasa. Ia menerjang kembali dengan brutal. Lindong tidak mundur. Ia mengangkat pohon besar di tangannya, dan menghantamkannya berulang kali. Serangan demi serangan, tanpa celah, makhluk raksasa itu dipaksa mundur terus-menerus. Sementara itu, situasi gunung suara iblis benar-benar runtuh. Pertahanan hancur, pemimpin terdesak, orang-orang mulai kabur diam-diam. Tak ada lagi yang ingin bertahan. Gunung itu sudah kalah. Namun jauh di puncak lain, tiga sosok berdiri diam. Mereka menyaksikan semuanya dengan tenang, tanpa emosi. Gunung suara iblis ternyata selemah ini, ujar pria berpakaian putih sambil tersenyum tipis. Tidak bisa bertahan sama sekali. Mereka adalah orang-orang dari gerbang Yuan. Pria tua berjubah coklat di depan mereka berbicara pelan.
Biarkan lebih banyak yang mati dulu. Nada suaranya dingin, seolah nyawa di bawah sana tidak ada artinya. Ada air liur penyeduh spiritual inti bumi di sini, dan mereka cukup bodoh untuk mengundangku. Senyumnya tipis. Kalau begitu, kita ambil semuanya. Ia menoleh ke pria berpakaian hitam. Xiayan, bersihkan siapapun yang mencoba kabur. Jangan sampai kabar ini bocor. Baik, dalam sekejap, pria itu menghilang ke dalam hutan. Lalu pria tua itu menoleh ke yang lain. Shen Yun, ambil sitar itu dari gadis itu. Pria berbaju putih tersenyum. Tatapannya jatuh pada Ying Huan-Huan di kejauhan. Santai saja, yang cantik seperti itu, biar aku yang urus. Tubuhnya menghilang, seperti bayangan, tinggal pria tua itu sendiri. Tatapannya kini beralih ke puncak gunung, tempat Little Marten bertarung. Ah, tahap kehidupan mendalam. Ia menyipitkan mata, sepertinya ini akan sedikit merepotkan. Namun dari nada suaranya, tidak ada sedikit pun rasa khawatir. Ying Huan-Huan berdiri melayang di langit di luar gunung suara iblis. Dari posisinya, seluruh gunung tampak jelas kacau, penuh benturan energi, dan diliputi aura pertarungan yang semakin memanas. Di bawah sana, Lindong, Little Marten, dan Little Flame bergerak seperti badai. Kemanapun mereka melangkah, barisan musuh runtuh. Gunung yang sebelumnya dipenuhi aura mengancam kini perlahan berubah menjadi medan kekalahan. Tangan Ying Huan-Huan yang halus masih bertumpu di atas sitar Phoenix surgawi. Jemarinya sesekali bergerak pelan, siap memberikan bantuan kapan saja jika keadaan berubah. Namun, perlahan ia menyadari, tidak perlu, ketiga orang itu sudah cukup untuk membalikkan keadaan. Ia menghembuskan napas ringan, ketegangan di dadanya sedikit mereda. Namun, tepat saat ia hendak menarik tangannya dari sitar, sebuah perasaan dingin tiba-tiba muncul tanpa peringatan. Ia langsung berbalik. Seorang pria berbaju putih berdiri tidak jauh darinya, seolah sudah berada di sana sejak awal. Wajahnya tampan, senyumnya tipis, namun matanya menyimpan niat yang sama sekali tidak ramah. "Siapa kamu?" tanya Ying Huan-Huan, suaranya langsung berubah dingin. Pria itu tersenyum ringan. "Aku Shen Yun, dari Gerbang Yuan. Salah satu dari 8 jenderal jiwa." Mendengar nama itu, ekspresi Ying Huan-Huan langsung membeku. "Gerbang Yuan," gumamnya pelan, lalu mencibir. "Jadi hanya anjing mereka." Nada suaranya tajam tanpa menyembunyikan penghinaan sedikit pun. "Pergi, aku tidak punya waktu untuk melayani orang sepertimu." Senyum Shen Yun sedikit menghilang, namun dengan cepat kembali, kali ini lebih dingin. "Kau cukup berani, tapi justru itu yang membuatnya menarik." Tubuhnya bergerak, tanpa suara, tanpa tanda. Dalam sekejap, ia sudah muncul tepat di depan Ying Huan-Huan. Tangannya terulur, mencoba menyentuh dagunya dengan sikap meremehkan. Namun sebelum tangannya sempat mencapai, Ying Huan-Huan sudah bergerak lebih dulu. Jemarinya memetik senar sitar, gelombang energi merah menyapu ke depan dengan kecepatan luar biasa. Shen Yun langsung mundur, meninggalkan bayangan yang hancur oleh serangan itu. Ia berhenti beberapa langkah jauhnya, menatap Ying Huan-Huan dengan sorot mata yang mulai serius. "Harta Yuan murni memang luar biasa," katanya perlahan. "Tapi dengan kekuatanmu sekarang, berapa lama kau bisa menggunakannya?" "Cukup untuk membunuhmu," jawab Ying Huan-Huan tanpa ragu. Ia kembali memetik senar, cahaya merah berkumpul, membentuk bayangan Phoenix yang megah. Sayapnya terbentang, membawa gelombang energi yang menekan, lalu menyerang ke arah Shen Yun. Namun Shen Yun tidak melawan secara langsung. Ia hanya menghindar, terus menghindar. Sedikit demi sedikit, waktu berlalu. Dan perlahan, napas Ying Huan-Huan mulai tidak stabil. Gerakan tangannya melambat. Kekuatan di balik setiap petikan mulai melemah. Shen Yun melihat semuanya dengan jelas. Senyum tipis muncul kembali di wajahnya. Inilah yang ia tunggu. Dalam sekejap, tubuhnya kembali melesat maju. Ying Huan-Huan hendak memetik senar sekali lagi. Namun suara Shen Yun tiba-tiba terdengar di telinganya. "Temanmu, sepertinya tidak akan bertahan lama." Gerakan jari Ying Huan-Huan terhenti sesaat. Refleks, ia melirik ke arah gunung suara iblis. Hanya sepersekian detik, namun itu sudah cukup. Shen Yun muncul di hadapannya. Telapak tangannya menghantam bahu Ying Huan-Huan tanpa ragu. Tubuh gadis itu terpental ke belakang. Namun bahkan dalam keadaan seperti itu, jemarinya tetap bergerak. Ia memetik senar. Serangan balik dilepaskan.
Gelombang energi menghantam tubuh Shen Yun, memaksanya mundur. Pakaiannya robek, dan darah tipis muncul di dadanya. Wajah Shen Yun langsung berubah dingin. Ia tidak lagi menahan diri. Tubuhnya kembali bergerak maju, kali ini dengan niat yang jauh lebih tajam. Di sisi lain gunung, Lindong baru saja mengakhiri pertarungannya. Musuh di hadapannya telah dihancurkan tanpa sisa kekuatan. Namun tiba-tiba, ekspresinya berubah. Ia menoleh, dan melihat sosok Ying Huan-Huan terpental di langit. Aura di sekeliling Lindong langsung berubah. Dingin, membunuh. Tanpa ragu, ia melesat ke depan. Namun saat itu, kakinya tertahan. Makhluk yang ia kira sudah kalah ternyata masih mampu bergerak. Giginya menggigit kaki Lindong dengan putus asa. Mata Lindong menjadi gelap. Tanpa berkata apa-apa, ia mengangkat kakinya, dan menghantamkannya ke bawah. Tekanan mengerikan menghancurkan lawannya sepenuhnya. Tanpa berhenti, Lindong langsung melesat ke langit. Sementara itu, di udara, Shen Yun telah mengeluarkan tombaknya. Serahkan sitar itu, katanya ringan. Ying Huan-Huan tidak menjawab. Ia mencoba memetik senar lagi. Namun kali ini, tubuhnya mencapai batas. Darah mengalir dari sudut bibirnya. Energi di dalam tubuhnya telah terkuras habis. Paksaan untuk menggunakan sitar justru berbalik menyerangnya. Shen Yun menggeleng pelan. Sayang sekali, ia mengayunkan tombaknya ke depan. Ying Huan-Huan mengangkat sitar untuk menahan. Namun kekuatan itu terlalu besar. Serangan berikutnya langsung mengarah ke titik vitalnya. Pada saat itu, sosok tiba-tiba muncul. Serangan Shen Yun menembus sesuatu, namun bukan Ying Huan-Huan. Hanya tubuh musuh yang sudah hancur. Dan di baliknya, Lindong telah tiba. Tanpa memberi kesempatan, ia menyerang. Satu tendangan, langsung mengenai Shen Yun. Tubuh pria itu terpental jauh sebelum akhirnya berhenti dengan susah payah. Ia menatap ke depan. Wajahnya tidak lagi santai. Di hadapannya, Lindong berdiri dengan aura yang benar-benar berbeda dari sebelumnya. Ying Huan-Huan akhirnya bisa bernapas lega. Namun tetap memperingatkan, hati-hati, dia jenderal jiwa gerbang Yuan. Lindong tidak menjawab. Ia hanya menatap Shen Yun. Lalu perlahan tersenyum. Senyum yang dingin dan berbahaya. Tidak perlu khawatir, katanya pelan. Sebentar lagi, dia tidak akan bisa berdiri lagi. Kata-kata yang cukup sombong. Senyum mengejek perlahan muncul di wajah Shen Yun. Selama bertahun-tahun, kamu adalah orang pertama yang berani berbicara seperti itu di hadapanku. Sebagai salah satu dari 8 jenderal jiwa gerbang Yuan, statusnya sangat tinggi. Biasanya, begitu orang lain mengetahui identitasnya, mereka akan langsung bersikap hati-hati, kalau bukan takut, setidaknya penuh kewaspadaan. Tapi sekarang, ada seseorang yang dengan santai mengatakan akan menjadikannya seperti anjing mati. Lindong tidak menanggapi, namun, di balik ketenangan itu, niat membunuh di matanya semakin mengental. Perubahan situasi yang tiba-tiba ini benar-benar membuatnya waspada. Sejak awal, dia memang merasa tidak seharusnya membawa Ying Huan-Huan. Jika sesuatu terjadi padanya, dia tidak akan tahu bagaimana menjelaskan kepada Ying Xuanzi maupun Ying Xiaoxiao. Lindong, yang mengalahkan Yao Ling. Kalian dari Sekte Dao. Shen Yun tampak mengingat sesuatu. Matanya menyipit saat menatap pemuda kurus di depannya. Pantas saja gadis kecil ini begitu angkuh. Ternyata kalian murid Sekte Dao. Nada suaranya dipenuhi ejekan. Kalian tidak perlu berpikir untuk meninggalkan gunung suara setan hari ini. Lindong akhirnya membuka mulut, suaranya datar, tapi dingin menusuk. Shen Yun tertawa dingin. Jangan merasa hebat hanya karena kamu mengalahkan Yao Ling. Namamu memang sedikit terkenal di gerbang Yuan, tapi itu saja. Hari ini aku akan menangkapmu dan membawamu kembali. Biar semua murid gerbang Yuan melihat sendiri seperti apa dirimu. Lindong hanya meliriknya sekilas, lalu berkata pada Ying Huan-Huan tanpa menoleh. Menjauhlah, hati-hati. Ying Huan-Huan mengangguk pelan. Namun sebelum dia sempat mundur, ekspresinya tiba-tiba berubah. Dari kejauhan, angin berdesir cepat. Sesosok bayangan melesat dan dalam sekejap sudah berdiri di sisi Shen Yun. Itu saja kemampuanmu. Bahkan belum selesai. Pria berjubah hitam itu tersenyum sambil menatap Lindong. Apa latar belakang bocah ini? Lindong, yang mengalahkan Yao Ling, jawab Shen Yun santai. Katanya cukup menonjol di generasi muda Sekte Dao. Oh, pria berjubah hitam itu mengangkat alis. Jadi murid Sekte Dao, musuh lama memang sering bertemu.
Walau Yao Ling sudah bukan bagian dari gerbang Yuan, bukan berarti Sekte Dao berhak mengurusnya. Tatapan Lindong menjadi dingin. Ia melirik sekeliling gunung suara setan, lalu memahami sesuatu. Orang-orang yang tadi mencoba kabur, semuanya sudah dibunuh. 2 dari 8 jenderal jiwa. Lindong bergumam dalam hati. 2 ahli tingkat 9 Yuan Nirvana yang sebanding dengan Yao Ling. Formasi seperti ini, bahkan baginya cukup merepotkan. Ying Huan jelas juga menyadari hal itu. Ia tidak mundur lagi. Tangannya kembali menyentuh kecapi Phoenix Surgawi, dan kilatan merah samar muncul di matanya. Kita bagi saja, kata pria berjubah hitam sambil tersenyum. Masing-masing 1. Baik, Shen Yun mengangguk. Dia milikku. Aku ingin dia tahu, sehebat apapun dia di Sekte Dao, di depan gerbang Yuan, dia tetap bukan apa-apa. Kalau begitu gadis itu milikku. Pria berjubah hitam tertawa ringan, lalu melesat menuju Ying Huan. Little Flame, suara Lindong tiba-tiba menggema. Seketika, sebuah batu besar meluncur dari kejauhan dan menghantam pria berjubah hitam itu. Dia menghancurkannya dengan satu pukulan, namun saat debu menghilang, sosok tinggi seperti menara sudah berdiri di depan Ying Huan. Itu Little Flame, aura liar dan buas menyelimuti tubuhnya. Matanya merah seperti bara. Lindungi dia, kata Lindong singkat. Little Flame menyeringai. Tenang saja, Kak. Selama aku berdiri di sini, tidak ada yang akan menyentuhnya. Tubuhnya sedikit menegang. Kulitnya berubah semakin gelap, seperti logam. Kedua tinjunya saling bertabrakan pelan, memancarkan kekuatan yang menggetarkan. Binatang iblis berani bicara seperti itu di depan gerbang Yuan. Suara tua tiba-tiba turun dari langit. Ekspresi Lindong dan Little Flame langsung berubah. Ruang di atas mereka beriak, lalu seorang tetua berjubah coklat muncul perlahan. Aura yang dipancarkannya, dalam, berat, menekan. Tahap kehidupan mendalam. Bahkan, kemungkinan besar sudah pada tingkat lanjut. Situasi berubah drastis. Little Flame menatapnya dengan waspada. Tubuhnya semakin tegang, seperti harimau yang siap menerkam. Ekspresi Lindong pun menggelap. Dia tidak menyangka gerbang Yuan benar-benar mengirim orang sekuat ini. Dari mana datangnya tua bangka ini? Tiba-tiba, suara lain menggema dari langit. Awan gelap berkumpul, lalu sesosok muncul, Little Marten. Matanya tajam, penuh aura iblis. Berani bersikap sok kuat di depan kami bertiga. Apa kau pikir aku hanya pajangan? Tatapan tetua berjubah coklat langsung berubah serius. Dia bisa merasakan, Little Marten bukan lawan biasa. Di saat yang sama, burung hantu-hantu emas kuning muncul dengan tubuh penuh luka. Penatua Jiang, akhirnya Anda datang. Dia berkata penuh kebencian. Orang itu berada di tahap kehidupan mendalam tingkat lanjut. Jika kita bekerja sama, kita pasti bisa membunuhnya. Penatua Jiang tersenyum tipis. Memang sedikit terlambat, tapi belum terlambat untuk mengakhiri semuanya. Tatapannya dingin. Mari kita selesaikan mereka bersama. Wajah Ying Huan sedikit memucat. 2 ahli tahap kehidupan mendalam. Situasi ini sangat berbahaya. Little Marten, bisa, tanya Lindong pelan. Little Marten tersenyum tipis. Agak merepotkan, tapi masih dalam batas. Matanya berkilat tajam. Hari ini, tidak boleh ada satupun yang lolos. Lindong mengangguk perlahan. Memang tidak boleh. Niat membunuh di matanya semakin dalam. Jika ada yang lolos hari ini, masalah di masa depan akan jauh lebih besar. Kesombongan yang luar biasa, kata Penatua Jiang dingin. Shen Yun, Xiayan. Habisi mereka. Baik, paman bela diri. Keduanya tersenyum kejam. Little Flame, Lindong menoleh. Bisa tahan 1. Bisa. Jawaban singkat, tapi penuh keyakinan. Lindong tersenyum tipis. Lalu aura di tubuhnya meledak seperti badai. Kalau begitu, matanya berubah tajam. Kita bertarung. Dalam sekejap, suasana tegang langsung pecah menjadi medan pertempuran yang mematikan.